Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Kita ketemu lagi di hari Jumat tentunya. Dan kali ini ada yang baru nih dari Instagramnya DEB SVUGM. Buat teman-teman yang udah follow, terima kasih banyak. Yang sudah mencari informasi seputar Departemen Ekonomika Bisnis Sekolah Vokasi UGM, terima kasih banyak. Dan kali ini, pagi hari ini kita mau membuka perbincangan kita di Instagram Live dari DEB SVUGM dengan topik yang kenalan yuk dengan unit konseling DEB SVUGM. Nah, tentunya nggak asik kalau saya sendirian di sini ya. Dan sekarang kita undang siapa narasumbernya? Ada Ibu Pengampu Unit Konseling DEBSV yang cantik jelita. Kita undang masuk. Halo. 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 Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, kita ketemu dengan Ibu Pamela Apriyuda, MC psikolog yang pagi hari ini akan menceritakan nih seputar unit konseling dari DEB SVUGM. Tak kenal maka tak sayang, kita kenalan dulu dengan Ibu Pamela. Silahkan Ibu Pamela memperkenalkan diri. Oke. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya dengan Pamela dari Frida. boleh dipanggil siapa ya? Biasanya Boleh dipanggil Bu siapa Ella ya? atau Biasanya Bu Pamela Bu nggak Ella apa-apa. atau Bu Pamela nggak apa-apa. Saya salah satu Saya salah dosen satu di DEB dosen di DEB yang kebetulan mengampu konseling psikologis DEB. psikologis DEB. Gitu mungkin ya Bu Ima ya perkenalannya ya. Aku jadi grogi. Oke. Nah, jadi Ibu Pamela ini bisa teman-teman temui di DEB Sekolah Vokasi UGM. Nah, penasaran banget nih Ibu Pamela. Sebetulnya nih, unit konseling itu apa sih? Kalau kita kan kadang-kadang nggak tahu nih, pergi ke psikiater apa pergi ke psikolog. Nah, sekarang ada psikolognya nih di sekolah vokasi, di DEB Sekolah Vokasi. Mau tahu unit konseling ini apa sih? Oke, jadi apa ya unit konseling ini? Jadi apa yang untuk konseling ini? Oke, Bu Ima sebentar. Ini sore ini ya bergema ya? Ini ya bergema ya kayaknya ya. Kayaknya di sini fine-fine aja. Oh, tapi di situ suatu nggak bergema ya? Cuma di tempat kedua. Cuma di tempat kedua nanti. Oke. Jadi apa sih unit konflik itu? Jadi mulai sekarang, mulai semester ini di DEB ada namanya unit konseling. Itu adalah sebuah unit yang mewadahi mahasiswa atau bapak ibu dosen untuk mendapatkan bantuan psikologis. Jadi nanti unit yang semua untuk mengatasi permasalahan psikologisnya. Jadi nanti dibakar dari masalahnya. Gitu kira-kira. Oh, begitu. Ternyata konseling itu tidak untuk seseorang yang bermasalah, tapi konseling itu lebih kepada bagaimana mengatasi kondisi psikolog dari orang yang ingin konseling, gitu ya Bu Pamela ya? Jadi mungkin ini ya meluruskan, jadi nggak semua orang yang konseling itu orang yang bermasalah. Jadi bukan berarti itu kita negatif kalau kita datang ke psikolog. Jadi sebenarnya siapapun bisa datang ke psikolog, bisa mulai dari hal-hal kecil, misalnya menceritakan tentang sesuatu yang jadi bahan pikirannya atau jadi overthinking, itu boleh datang ke psikolog gitu Bu Ima. Dan mungkin nggak harus hal besar, mungkin ada masalah tentang kuliah atau misalnya ada masalah dengan orang tua, keluarga, atau misalnya bingung nih mau kuliah lanjut apa enggak, atau ada kendala-kendala di kuliah, teman-teman bisa datang nih ke unit bimbingan konseling psikologi DEB. Itu Bu Ima. Nah itulah aku jadi ingat ya. Jadi unit konseling ini sebetulnya untuk membuat seseorang jadi lebih mudah untuk meraih suksesnya. Begitu ya kurang lebihnya ya. Jadi apa kerikil-kerikil yang masih di tengah jalan yang belum disingkirin itu dengan bantuan dari Ibu Pamela di unit konseling DEBSV, nah insya Allah tuh kerikilnya dibantu disingkirin begitu. Nah teman-teman, tadi udah dijawab ya, apa aja sih yang dikonselingkan? Ya temanya seputar kuliah, temanya seputar diri, kemudian mungkin ada kebimbangan, kebingungan yang mungkin nggak bisa diceritakan ke orang lain atau nggak bisa diceritakan ke orang terdekat.
Nah, Bu Pamela ini siap nih untuk menerima curcolan. Curcolan dari teman-teman di DEBSP, tapi curcolannya yang ada solusinya pastinya ya. Nah, Bu Pamela, sebetulnya siapa aja sih yang bisa datang ke unit konseling dari DEB SPUGM ini? Oke, jadi tadi aku udah jadi bisa boleh mahasiswa DEB atau bapak ibu dosen atau bapak ibu tendik, siapapun yang keluarga besar DEB boleh datang. Dan jangan takut, jangan ragu karena ada kode etik psikologinya, jadi insya Allah kerahasiaan data terjamin. Jadi siapapun nggak akan tahu. Gitu. Karena kalau sampai ketahuan nanti saya bisa dituntut. Ada kode etik, melanggar kode etik. Oke, nah, siap-siap. Nah, Bu Pamela, kalau mau ke sana nih, kalau mau ke unit konseling itu ada ruangannya khusus atau bimbingannya secara online dulu gitu? Oke, nah jadi karena kita lagi masih di masa pandemi, nanti teman-teman nggak usah takut nanti konselingnya online. Jadi teman-teman nggak perlu datang ke DEB karena kan kadang kalau kita datang ke DEB masuk ke ruangan tuh takutnya nanti takut dinilai atau wah kenapa nih gitu. Tapi kita bisa rahasia-rahasiaan lewat online. Gitu Bu Ima. Jadi lebih apa ya, lebih mudah juga untuk dijangkau, teman-teman nggak harus datang ke kampus. Nah, jadi sekarang tuh udah solusi banget ya buat teman-teman, apalagi ini pandemi ya Bu Pamela ya. Udah banyak banget yang udah bosen di rumah, udah bosen online, udah bosen untuk pengen segera normal kembali. Nah, mungkin teman-teman yang sekarang adik-adik mahasiswa atau mungkin yang pemirsa yang menyaksikan, mungkin ada keluhan-keluhan yang sekiranya butuh nih disolusi. Jadi solusi psikologis itu bisa memudahkan teman-teman untuk menyelesaikan yang belum selesai. Nah, kalau manfaatnya dari konseling sendiri, Bu Pamela, selama ini saat Bu Pamela mendampingi, itu kira-kira manfaatnya yang didampingi kurang lebihnya seperti apa? Oke. Apa ya manfaatnya? Aku bingung juga. Jadi gini, sebenarnya gini. Mungkin nanti untuk mempermudah gambaran. Jadi gini, sebenarnya kan masing-masing kita itu, saya meyakini bahwa masing-masing kita tuh punya kemampuan untuk mengatasi masalahnya. Tapi kadang ada kondisi-kondisi khusus yang bikin kita susah nih untuk mikir atau susah nih untuk nyari jalan keluar. Nah itu kenapa? Karena gini, ibaratnya mungkin gini, masing-masing kita itu punya yang namanya tabung emosi. Nah ketika tabung emosi kita penuh karena hal-hal yang misalnya hal-hal yang tidak kita suka atau misalnya ada hal-hal yang berasal dari masalah rumah atau kuliah, nah dia tabungnya penuh. Nah ketika tabungnya penuh dan isinya negatif, itu bisa kebayangin Bu Ima, warnanya apa tuh? Tabungnya hitam. Nah ketika tabung ini hitam, itu yang bikin kita susah untuk konsentrasi, susah untuk mikir jalan keluarnya. Jadi fungsi psikolog sini lebih ke nanti membantu, mendampingi teman-teman untuk nyingkirin awan hitam ini dari depan kepala gitu. Jadi ketika awan hitam ini menyingkir, nah teman-teman bisa berpikir lebih jernih lagi, bisa terang lagi. Nanti solusi datang sendiri gitu. Jadi bukan berarti psikolog yang menghilangkan masalahnya, tapi kami membantu teman-teman untuk mempermudah nih mencari akar permasalahannya, karena semua orang bisa kok sebenarnya. Gitu kira-kira Bu. Nah, teman-teman, jadi itu tadi dikasih gambarannya ya. Sudah buat yang sekarang baru saja menyimak, ternyata teman-teman harus tahu nih bahwa ada bimbingan konseling di DEB SPUGM. Buat siapa saja, buat mahasiswa, buat staf pengajarnya, buat tendik, itu juga bisa gitu langsung secara online menghubungi Ibu Pamela pastinya. Nah, teman-teman, kalau tadi dibilang bahwa setiap orang itu pasti punya masalahnya sendiri-sendiri. Ya benar juga sih ya Bu Pamela, kadang-kadang kalau kita nggak dibantu oleh orang lain, kadang-kadang kita tuh suka fokus pada masalahnya, padahal solusinya tuh udah di samping-samping, di sekeliling, tapi kita tuh kadang-kadang udah fokusnya di masalah gitu, jadinya ya malah nggak ada solusinya, selalu bilang tuh nggak ada solusinya Bu, saya kuliah itu kayaknya cuma dipaksa sama orang tua, saya kuliah tuh kayaknya cuma kewajiban buat lulus, saya kuliah tuh kayaknya ya buat title aja deh gitu, hampir jadi kayak gitu mah ya mudah banget gitu ya istilahnya untuk jatuh, kemudian mudah banget untuk tergoda sama yang lain juga dengan fokus dan prioritas yang lain. Nah di sini Bu Pamela akan bersama-sama teman-teman deh secara asik ngobrol. Konseling itu kayak apa sih Bu Pamela? Jadi kadang kan orang psikolog tuh ngapain nih? Jangan-jangan dites gitu kan? Apa aku ke psikolog ngapain nih? Jangan-jangan disuruh gambar nih? Atau aku di psikolog ngapain nih? Dikasih obat gitu? Bisa nggak jelasin gambarannya gitu? Ngapain sih kalau bimbingan konseling tuh prosesnya ngapain aja biasanya? Oke, jadi sebenarnya
konseling itu tuh ini nggak menyeramkan teman-teman. Jadi kayak ibaratnya tuh ngobrol tapi kali ini ngobrolnya dengan seseorang yang profesional, seseorang yang memang sudah belajar mengenai bidang itu. Jadi mungkin bedanya kalau kita ngobrol sama teman kan, teman bisa bayangin. Tapi kalau dengan psikolog nanti ada teknik-tekniknya. Jadi kita pakai ada teknik terapi segala macam sesuai dengan jenis permasalahan. Jadi nggak semua satu masalah tuh caranya sama Bu Ima. Jadi nanti disesuaikan nih kira-kira untuk masalah teman-teman yang ini tuh nanti saya akan pakai teknik terapi yang mana. Jadi nanti akan diterapi juga gitu Bu Ima. Jadi ya kalau saya ngobrol-ngobrol aja, tapi ngobrolnya ada tujuannya, ada terapinya seperti itu. Wah, terima kasih ya Bu Pamela. Saya boleh ya daftar ya. Jadi seneng banget rasanya kalau beneran loh teman-teman, dalam hidup tuh jangan merasa bahwa kita udah bisa sendiri, kita udah kayak nggak punya masalah sendiri, kita jangan menjadi seseorang yang apa-apa sendiri gitu, karena kunci sukses itu ada dalam kolaborasi. Kalau kita suksesnya harus kolaborasi dengan psikolog, apa dengan Bu Pamela, ya ayo deh kita kolaborasi gitu kan, untuk menuju tujuan yang lebih baik. Nah, teman-teman, kalau sesi yang konseling gitu ya, Bu Pamela, kurang lebih berapa jam ya? Nanti takutnya teman-teman ngebayanginnya 1 hari penuh gitu kan. Wah, psikolognya bisa langsung pingsan gitu kan. Itu pingsan ya Bu Ima ya. Berapa lama biasanya? Jadi mungkin sebelumnya ini Bu Ima, jadi prosesnya apa yang teman-teman harus lakukan kalau mau konseling. Jadi gini, nanti teman-teman bisa menghubungi bagian akademik, nanti menghubungi Pak Mar, nanti teman-teman bisa daftar melalui Pak Mar. Nanti jadwalnya akan dikirimkan ke teman-teman. Jadi nggak langsung ke saya Bu Ima gitu. Terus nanti per sesi teman-teman akan mendapatkan waktu 50 menit untuk konseling, dan berapa banyak sesi yang dibutuhkan itu tergantung dengan masalahnya. Ada mungkin orang yang cukup sekali cukup, karena ketika misalnya awan hitamnya udah hilang dia bisa kok ngatasi sendiri. Tapi ada orang yang kondisi khusus yang butuh berkali-kali, nanti disesuaikan dengan kebutuhan gitu Bu Ima. Nah, jadi ternyata nggak bisa langsung dong kontak Bu Pamela gitu kan, beliau juga seabrak gitu kebutuhannya. Kalau setiap orang yang menonton langsung hubungi Bu Pamela, langsung Bu Pamelanya, aduh gimana nih. Jadi teman-teman, itu silahkan menghubungi Pak Marianto di bagian akademik di DEB SPUGM, dan pastinya nanti kalian akan mendapatkan jadwalnya kapan konseling dengan Ibu Pamela. Nah, Bu Pamela, sekarang kita tuh banyak mahasiswa di sini yang mungkin atau teman-teman atau followernya dari DEB SPUGM, silahkan terbuka kesempatan bertanya di bagian komentar tentang apa sih, siapa tahu teman-teman masih pengen tahu nih, pengen penasaran tentang unit konseling yang ada di DEB SPUGM. Atau jangan-jangan mau dapat langsung nih contoh konseling secara live gitu kan. Misalnya teman-teman ada kode etik Bu Ima. Oh gitu ya. Kalau gini, Bu Pamela, saya mau konseling nih. Kenapa ya saya tuh jadi orang kok suka kurang puas gitu. Kalau udah dikasih makan itu masih milih, ya nggak enak makan ini, sukanya yang ini. Dikasih makan ini nanti beda lagi. Sebetulnya yang salah di makanannya apa di sayanya ya itu. Ini contoh konseling Bu Pamela. Oke, jadi kalau misalnya contohnya seperti itu tuh, yang pertama kali akan saya lakukan adalah saya membantu untuk Bu Ima untuk rilis dulu emosinya. Jadi di situ nanti dicari nih, ini sebelkah dengan makanan atau makanannya memang nggak enak atau apa. Nah, pertama emosinya dulu yang kita keluarin, kita kosongin dulu tabungnya yang tadi saya bilang. Nah, setelah itu baru nanti kita cari akar masalahnya, karena sebenarnya itu bukan sesuatu yang baru datang sekarang, tapi mungkin dulu waktu kita kecil pasti ada peristiwa yang bikin kita akhirnya seperti itu. Nah, itu yang kita cari akarnya. Jadi ibaratnya kita sakit gigi, nggak langsung dicabut, nggak langsung ditambal, tapi kan harus di ronsen dulu, dicari dulu nih akarnya di mana, sehingga nanti proses terapinya tuh benar-benar efektif gitu. Jadi kalau cuma langsung ditambal, mungkin saat ini sembuh, tapi suatu saat akan kambuh lagi. Jadi nanti kita akan gali akarnya, kita atasi dari akarnya gitu Bu Ima. Jadi nanti nggak kambuh lagi mudah-mudahan. Nah, benar-benar. Jadi itu ya teman-teman udah bisa ngebayangin ya kurang lebihnya kalau kita ketemu dengan psikolog gitu, kita mau konseling gitu kan, dia akan menanyakan kita apa sih sebetulnya, dia akan ngulik, istilahnya ngulik kurang lebihnya kenapa sih kondisi teman-teman kok bisa kayak gitu, nggak mau makan misalnya, nggak mau datang, nggak mau nyelesain tugas misalnya, atau nggak mau ketemu dosen pembimbingnya, atau nggak pengen segera lulus kuliah gitu kan. Itu pasti ada akar dari permasalahannya. Nah teman-teman,
Jangan ragu-ragu ya. Tadi udah disampaikan kan sama Bu Pamela bahwa yang pertama rahasianya tuh terjamin karena ada kode etik dari psikolognya. Kemudian yang kedua, teman-teman juga mendapatkan private counseling. Apa coba kurangnya jadi mahasiswa DEB SPUGM? Makanya dimanfaatin ya, ada unit counseling yang baru ini. Nah, Bu Pamela. Boleh nambahin sedikit, Bu Ima? Boleh nambahin sedikit kan? Jadi Boleh, teman-teman banyak juga boleh. ada kesempatan silahkan dimanfaatin ya, karena mungkin gambaran kalau di luar itu kan untuk konsultasi psikologis itu butuh biaya, butuh waktu. Nah ini mumpung ada gratis, teman-teman boleh maksimalin semaksimal-maksimalnya. Nah itu ya ditambahin konselingnya di DEB SPUGM itu gratis. Nah, sudah dapat solusi. Kemudian, jadi kalau saya sendiri ya merasa bahwa kita harus bersahabat tuh sama yang namanya konseling. Karena untuk bisa mengenal diri sendiri, itu kita akan bisa lebih mudah maju ketika kita sudah mengenali diri sendiri. Nah, kalau gangguannya ada dalam diri kita sendiri, ya otomatis kita nggak bisa dong bersahabat sama lingkungan kita, bersahabat sama impian kita, nggak paham juga tujuan hidup apa, karena ya kita nggak bersahabat sama diri sendiri. Nah, mungkin sesinya Bu Pamela ini bisa teman-teman manfaatin ya, di unit konseling dari DEB SPUGM. Nah, Bu Pamela, ini kurang lebihnya kita udah ngobrol selama 17 menit. Boleh nggak nih ngulik gitu kan, ngulik kira-kira kan kadang-kadang mahasiswa, anak muda itu kan masih apa namanya bias ya. Bahkan kadang-kadang kalau ditanyain, kamu kenapa sih? Masalahnya apa sih? Mama tuh udah nyuruh kamu tuh cuma belajar aja, makan udah siap, GoFood silahkan. Kamu kok nggak mau belajar tuh kenapa? Nah, kadang-kadang mahasiswa itu nggak tahu nih masalahnya apa. Boleh nggak diinfoin gitu ke teman-teman mahasiswa? Kira-kira tuh masalahnya anak muda tuh seperti apa yang pernah dijumpai oleh Bu Pamela? Oke, jadi macam-macam ya. Jadi mulai dari apa? Jadi gini, sebenarnya kita balik lagi sini. Apa sih tanda-tandanya kita udah butuh konseling, butuh mendapatkan bantuan psikologis? Nah, ini mungkin paling mudahnya ini Bu Ima, kalau ketika kita udah susah untuk konsentrasi, itu satu. Misalnya yang ngerjain tugas tuh kok nggak bisa-bisa, nggak selesai-selesai, itu satu. Yang kedua mungkin mulai ada gangguan tidur, atau misalnya entah itu jadinya pengen tidur terus, atau bahkan susah tidur. Gitu. Terus kemudian adalah misalnya ada gangguan makan, jadi nggak nafsu makan, atau pengennya makan terus, jajan terus. Kemudian lagi mungkin ini yang paling kelihatan mungkin ini ya, moodnya, suasana hatinya. Jadi ketika nggak ada angin, nggak ada hujan kok moodnya tuh kok down terus, sedih terus, padahal udah jalan-jalan tapi tetap sedih. Nah itu mungkin tanda-tanda ini, kayak kita butuh nih untuk datang ke bimbingan konseling. Nah masalahnya ya bisa apa aja sebenarnya Bu Ima, mungkin mulai dari hal-hal kecil, apa jadi misalnya jadi nggak pengen keluar rumah, atau misalnya apa jadi nggak mau masuk ke kampus, atau nunda-nunda ngerjain. Nah ini mungkin paling banyak nih Bu Ima ya, jadi kayak nunda-nunda ngerjain tugas atau hal-hal apapun. Karena gini, sebenarnya semua emosi itu valid Bu Ima, dan semua emosi itu penting. Jadi apapun itu teman-teman boleh bahas di bimbingan konseling. Nah, udah gamblang banget ya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Jadi, tidak usah mencari masalah untuk bisa ketemu sama Bu Pamela di unit konseling DEB SPUGM. Jadi teman-teman cukup kenali aja deh tanda-tanda diri. Tadi aku hanya mengulangi, udah aku catat nih buat reminder ke diriku sendiri bahwa yang pertama adalah sulit konsentrasi. Kira-kira baca apa aja kayaknya tuh nggak ada yang masuk. Nah, tanda-tanda nih pertama. Kemudian yang kedua adalah gangguan tidur. Jangan merasa bahwa tidur 24 jam itu nggak depresi atau nggak ada keluhan konseling loh. Kalau sampai 24 jam harus bertanya nih, itu termasuk dengan gangguan tidur. Kemudian yang ketiga ada gangguan makan. Jadi seperti itu juga harus teman-teman mulai cross check ke diri sendiri ya. Kemudian yang keempat, kemudian punya mood yang sangat mudah berubah. Suasana hati yang kayaknya marah-marah terus, atau tiba-tiba bahagia tanpa sebab gitu, atau menangis, atau oh ya Bu Pamela, kadang-kadang orang itu menyalurkan emosinya, kayak tadi kan setiap orang tuh punya emosi gitu. Ada yang menyalurkan emosinya tuh kadang-kadang lewat nangis,
kadang-kadang lewat marah, kadang-kadang lewat merusak sesuatu gitu kan. Kalau di bimbingan konseling bisa ketahuan ya? Apa ya, ketahuan apa ya? Barangnya rusak. Ketahuan, ketahuan barangnya rusak minta ganti ke Bu Pamela. Nah, bukan begitu Ibu. Jadi, apa namanya, kan kadang-kadang orang melampiaskan emosi itu kan dengan beragam cara ya. Apakah kalau orang di konseling itu dia bisa terbuka? Maksudnya, iya aku tuh kalau marah nangis, kemudian menyakiti diriku sendiri misalnya seperti itu. Kemudian setelah di konseling nanti dia jadi someone else yang ya aku kalau marah sekarang nulis diary, aku kalau marah sekarang enggak ngerusak apa-apa misalnya kayak gitu, itu bisa ya? Bisa banget. Jadi nanti mungkin teman-teman juga bisa belajar nih gimana cara kita untuk mengekspresikan emosi. Itu namanya ekspresi emosi Bu Ima. Jadi kadang kenapa kita kok bisa jadi sensitif, mudah marah, merusak barang, itu tuh sebenarnya adalah apa ya, perilaku yang dipelajari, atau mungkin itu sebenarnya juga tanda-tanda nih, mungkin tabung emosi kita tadi itu penuh. Jadi teman-teman bisa bayangin ketika tabung kita ini penuh. Maaf Bu Pamela, putus-putus. Oke. Mulai dari tabung emosi. Mulai dari tabung tadi putus-putus. Oke, jadi apa? Kenapa kok kita gampang marah, gampang emosi? Nah, mungkin teman-teman bisa sadar nih, mungkin tabung emosi yang tadi kita bahas tadi itu udah penuh. Jadi ketika tabung emosi kita penuh, ada trigger dikit aja nih, atau misalnya ada masalah dikit pun, bahkan atau mungkin temennya ketawa dikit tuh bikin kita emosi. Nah, itu tandanya itu berarti ada sesuatu nih dalam sini yang harus segera kita rilis, yang harus selalu segera kita lampiasin. Nah, tapi mungkin kan tadi nangis, misalnya marah boleh, tapi yang seperti apa, yang baik, yang tidak merusak, yang tidak destruktif. Nah, nanti kita di bimbingan konseling juga bisa belajar nih gimana sih cara yang sehat untuk menyalurkan emosi, gitu Bu Ima kira-kira. Jadi berubah nih, iya. Nah, ada pertanyaan masuk nih. Ada yang masuk pertanyaannya dari Aditya LTF, Bu, unit konseling apakah sudah buka secara offline? Oke. Nah, Mas Adit, ini konselingnya masih online, jadi nanti kalau yang berminat, teman-teman bisa hubungi akademik atau Pak Marianto, nanti bisa daftar ke Pak Marianto. Nanti setelah itu, nanti teman-teman akan dihubungi untuk jadwal lebih lanjutnya. Nanti kita akan tunggu online dulu ya, sementara ya. Tapi ini offline ataupun online tuh insya Allah efeknya sama kok gitu. Jadi nanti dampaknya juga sama, kira-kira manfaatnya juga sama. Nah, itu udah dijawab ya teman-teman bahwa online maupun offline itu tidak masalah karena isinya juga kita ngobrol tapi diarahkan dengan ilmu. Jadi ngobrolnya nggak cuma asal kanan kiri, tapi setelah ngobrol teman-teman bisa dapat solusinya. Nah, teman-teman tidak terasa ini sudah hampir di penghujung. Sudah hampir di penghujung kita Instagram Live. Kira-kira masih ada yang mau ditanyakan seputar unit konseling? Karena tidak boleh ternyata kita konseling seperti ini di live, nanti melanggar kode etiknya. Dan teman-teman tidak bisa bercerita, berbagi lebih dalam kepada psikolognya. Nah, jadi ini Bu Pamela sudah siap ya, mengawal adik-adik mahasiswa di sini untuk bisa menuju sukses di jalurnya. Amin. Terima kasih Bu Pamela untuk bincang singkatnya membuka IG Live perdana dari Instagramnya DEBSVUGM. Terima kasih banyak waktunya di sela-sela kesibukannya. Jadi Bu Pamela ini sibuk banget, tapi nyempetin nih buat kita bisa Instagram Live. Terima kasih banyak untuk para pemirsa yang sudah hadir. Terima kasih banyak kepada Ibu Pamela. Semoga sukses dan lancar hari ini. Aku tutup ya untuk Instagram Live-nya di EBSV pada pagi hari ini. Tetap jaga kondisi, tetap sehat, jangan lupa protokol kesehatannya, dan jangan lupa bahagia dan bersyukur. Sekian dari saya dan juga Ibu Pamela. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.